والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Kita mulai dari bab jurmiyah, kitab jurmiyah sampai di bab naibul fa'il ya. Kemarin fa'il itu pelaku. Sekarang babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Lagi ya. Apa lagi tuh kata? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita mulai dari kitab jurmiyah ya, tentang naibul fa'il. Naibul fa'il ini masuk dalam bab besarnya babu marfu'atil asma, nama-nama yang dibaca ropa. Dalam kitab saya al asma al marfu'ah, dibaliknya, nama-nama yang dibaca ropa ya. Sekarang yang kedua, kemarin fa'il, sekarang al-babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bahasa lain namanya naibul fa'il. Naibul fa'il itu pengganti fa'il. Naibul fa'il pengganti fa'il. Marhaban Pak Haji, sehat. Barakallahu fikum. Naibul fa'il pengganti fa'il. Secara definisi saya lihat mengenai rada sedikit ini ribetan dikit. Makanya di buku nahwu saya ini saya cari-cari apa definisi yang lebih ringan, lebih mudah dipahamin ya. Di sini namanya babu al-maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu ya. Nama lainnya naibul fa'il. Naib pengganti, al-fa'il pelaku ya. Contohnya ya, doroba ya, jumlah fi'liyah. Doroba Zaidun, Zaid memukul. Siapa yang memukul ini misalnya? Mukul siapa? Memukul siapa maunya? Hah? Kenapa? Fajri. Umar ya. Taraba Zaidun amron ya.
Mim. Amran. Ini nama orang. Ini kan fi'il madi. Ini fa'il pelakunya. Fa'il. Ini maf'ul bi. Ya. Nah, nanti ini fi'ilnya kan fi'il ini ma'lum. Dirubah menjadi majhul. Asal daraba, dumma awaluhu, dibaca dhammah awalnya. Hurufnya 3, 1, 2, 3. Daraba huruf pertamanya dot kan? Asalnya dibaca do. Kan dumma awaluhu. Nah, ini kaidahnya. Dibaca dhammah huruf pertamanya du. Wa kusira ma qabla akhirih, dan dibaca kasrah huruf sebelum akhir. Huruf terakhirnya kan ba. Yang sebelum ba apa? Ra kan? Ra dibaca kasrah. Jadi ri. Nah, asal daraba dari duriba, memukul jadi dipukul. Nah, fa'ilnya Zaidun dihapus, diganti si maf'ul bih ke sini. Ya, yang tadinya amron jadi amrun. Duriba amrun, amr dipukul. Nah, siapa yang mukul? Nah, majhul kan? Nah, itu ada hikmahnya. Nah, di buku yang saya ini saya beberin tuh. Ya, lil ilmi bihi, karena udah ketahuan siapa yang mukulnya. Al jahlu bihi, karena nggak tahu siapa yang mukulnya. Ya, al khaufu minhu, karena takut apabila ketahuan. Sama al khaufu alaihi, takut kepada ininya. Jadi kan kayak di mobil, copet, siapa yang maling itu tuh, wah, bahaya kan buat diri dia yang ini kan. Nah, di buku ini memang lebih enakan, ya. Tinggal apa tadi kita sebutkan, kita mengenal yang turos dan mu'asyarah. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul, ya, objek alladzi yang lam tidak yusamma disebutkan, fa'iluhu pelakunya. Wa huwal ismul marfu'u, ya. Pemahamannya naibul fa'il, ya. Wa huwa, wa dan huwa adalah ismul marfu, isim yang dibaca ropa. Nah, karena kita babnya tentang ropa, isim yang dibaca ropa. Ropa kemarin bisa dhammah, bisa dengan alif, bisa dengan waw. Alladzi yang lam yudhkar, yang tidak yudhkar disebutkan, mahu bersama dia, bersamanya, ya, bersama isim yang dibaca ropa itu, fa'iluhu pelakunya. Fa'in kanal fi'lu, di fa'ilnya dibuang, tadi dibuang. Fa'in kanal fi'lu madian, jika fi'ilnya itu fi'il madi, ya, dumma awwaluhu. Nah, tadi didommahkan huruf pertamanya, ya. Wa kusira, dan dibaca kasroh ma qabla akhirih, huruf yang sebelum akhirnya, ya. Daraba menjadi duriba, qatala menjadi akala. Tadinya makan sama memakan beda kan? Makan sama dimakan. Nazara melihat, nuzira dilihat. Saraka mencuri, surika dicuri. Nah, ini yang perlu dihafal, dipahami ini kaidahnya. Kalau pilih fil madi, maka kaidahnya dumma awwaluhu
wa kusira ma qabla akhirih. Seperti tadi ya, daraba Zaidun amran. Zaid memukul Amr. Ini namanya fi'il ma'lum. Ma'lum apa? Ma'lum siapa fa'ilnya, pelakunya. Zaid memukul Amr. Kemudian dari fi'il ma'lum dirubah menjadi majhul. Ya, dimajhulkan, kagak tahu siapa pelakunya. Kaidahnya dumma awaluhu, huruf pertamanya dibaca dhammah, asal fathah do jadi du. Lalu wa kusira ma qabla akhirih, huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Lalu hurufnya cuma 3, dot, ro, ba. Berarti sebelum akhir huruf kedua dibaca ri, asal ro, du, ri, ba. Maknanya berbeda aja. Yang daraba memukul fil ma'lum, atas fil majhul dipukul. Dipukul. Fa'ilnya dibuang. Kemudian maf'ul bihnya menduduki posisi fa'il. Jadi duriba amrun. Amrun ini jadi naibul fa'il. Amr dipukul. Ya. Amr dipukul. Kalau diberikan saya, huwa ismun marfu'un, sama isim yang dibaca rafa, yaqau ba'da fi'li mabniyin lil majhul, terletak setelah fi'il mabni lil majhul. Ya, wa yahillu mahallal fa'il, dan menempati tempatnya si fa'il. Ba'da hadfihi, setelah si fa'il dibuang. Tadi dibuang kan? Asalnya daraba Zaidun amron, dibuang. Ya, maf'ulnya menempati fa'il. Yang dikatakan pa naibul, pengganti fa'il. Fa'il dibuang, ini lagi sini. Ya, daraba duriba, duriba amr. Amr telah dipukul. Kalau di sini Zaid memukul Amr. Ya, setelah menjadi majhul, maknanya Amr dipukul. Ya. Nah, itu hikmah-hikmahnya tadi, lil ilmi bihi, al jahlu bihi, al khaufu minhu, wal khaufu alaihi. Ya. Kalau al khaufu alaihi dia terancam. Kalau dia sebutkan dia bakal terancam. Ya. Kalau al khaufu minhu dia sendiri ketakutan. Ya. Taib. Wa in kana mudhari'an, dan jika ya fiilnya itu berbentuk fiil mudhari', maka kaedahnya dumma awwaluhu, didomahkan awwaluhu, huruf pertamanya, wa futiha ma qabla akhirih, dan dibaca fathah huruf yang sebelum akhirnya. Ya, itu dikasih contoh situ. Daraba kan yadribu, ya, yad. Bisa biar gede kelihatan. Yadribu, daraba yad. Ini kan fi'il mudhari'. Ciri-ciri fi'il mudhari' diawali huruf mudhara'ah, iya, diantaranya. Kalau fi'il mudhari' kaidahnya apa? Dumma awwaluhu. Lihat hurufnya hanya 4. Ya, dot, ra, ba. Tuh 2, 3, 4. Dumma awwaluhu. Huruf pertamanya dibaca dhammah. Jadi asal ya menjadi yu. Perubahannya. Ya, ini tetap yud, sukun tetap. Huruf sebelum akhir huruf apa? Ra. Tadi apa? Wa futiha, dibaca fathah. Jadi asal ri menjadi ra. Yud rabu. Ini namanya fi'il majhul. Kalau yadribu fi'il ma'lum. Fi'il tadi madinya daraba
ma'lum. Duriba majhul. Ada majhul tidak diketahui pelakunya. Ya. Ma'lum diketahui. Oke. Daraba menjadi ya yudrabu. Ya, yudrabu. Mananya jadi dipukul. Ya. Beda enggak memukul sama dipukul? Beda kan? Dipukul. Oke. Wa huwa ala qismaini. Dan naibul fa'il ini ya terbagi kepada dua bagian. Kenapa ala qismaini? Ya. Kenapa pakai ya enggak ala qismani? Nah, karena kemasukan huruf jar, maka majrurnya dengan ya, niyabatan anil kasrah. Zahirin wa mudmarin. Naibul fa'il itu terbagi dua. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Jadi sama kayak fa'il kemarin, ada zahir, ada mudmar. Kalau zahir pelakunya kelihatan, kalau mudmar pelakunya ngumpet ibaratnya kelihatan. Fazahiru, nah, ini contoh isim naibul fa'il yang zahir kelihatan. Nahu qaulika, contohnya seperti perkataan Anda. Duriba Zaidun. Nah, asalnya daraba Zaidun amron. Jadi duriba Zaidun. Ya dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Zaid telah dipukul. Qabil mudhari dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Wa yudrabu Zaidun. Contoh berikutnya, asalnya akroma yukrimu. Muhammad menghormati guru. Nah, asalnya kan Muhammad mim ha dal. Ya. Kalau kita pakai akroma di sini berarti jumlah ismiyah. Kalau berarti di sini jumlah fi'liyah. Akrama, ya. Itu 2 3 4. Kaidahnya juga sama, tetap dumma awaluhu. Huruf pertama dibaca domah. Jadi a jadi u. Wa kusira ma qabla akhirih. Karena hurufnya 4, 1 2 3 4. Huruf sebelum terakhir huruf apa? Ra. Ya. Jadi tadinya ra jadi ri. Nah, ukrima, asalnya akrama. Kalau akrama Muhammadun dia perlu maf'ul bih. Siapa? Zaidan atau ustazan misalnya. Guru. Muhammad memuliakan seorang guru. Ya. Kemudian dijadikan fi'il majhul. Akrama menjadi ukrima. Ukrima ukrima Muhammadnya dibuang. Maf'ul bihnya menduduki posisi fa'il. Namanya naibul pelaku. Jadi ukrima ustaz. Guru itu dimuliakan. Ya. Akrama jadi ukrima. Ukrima amrun. Amr telah dimuliakan. Fa'il mudhari'nya akrama kan yukrimu menjadi yukramu. Dumma awalu yukramu. Ya, amrun amr. Nanti boleh di bab mana saya pakai ini pakai Infokus. Saya ngarang buku sorop kunci-kuncinya aja biar dibuka ya. Kenapa jadi akrama jadi yukrimu gitu. Baik. Itu buku malasnya itu pengen menghatikan contoh-contoh biar banyak.
Itu capek matanya dah. Udah ya. Wal mudmaru, sementara ya naibul fa'il yang mudmar itu itna asyara, ada 12. Nahu contohnya, kaulika perkataan kamu, duribtu, asalkan dorob tu menjadi durib tu. Dorob tu amron, saya memukul amr. Dorob tu menjadi durib tu. Saya memukul. Kalau ini durib tu saya dipukul bedanya. Ya. Durib tu. Nah, jadi ada 12 durib tu. Wa duribna, wa duribta, wa duribti, wa duribtuma, wa duribtum, wa duribtunna, wa duriba, dia dipukul nanti. Duribat, dia perempuan dipukul. Wa duriba, 2 orang dipukul. Wa duribu, mereka dipukul. Kalau misalnya diserang, mereka diserang. Ini kalau dengar berita-berita pakai bahasa Arab tuh, seorang penyerangan Iran ke Israel, udah nggak lagi nyebutin Israel menyerang, kagak lagi, langsung 2000-nya, karena sudah tahu siapa yang nyerang. Waduribu waduribna, ya. Nah, ini contoh-contoh naibul fa'il yang bersifat mudmar, ya. Kalau yang bersifat zahir ada fa'ilnya, ya. Seperti contoh tadi, daraba zaidun amron menjadi duriba amrun, ya. Nah, ini babnya hanya segitu aja, namun juga matan, ya. Kalau buku saya ini kan penggabungan Jurmiyah, Mukhtasar Jidan, Asmawi, Kaprawi, sama Kawakibud Duriyah. Jadi udah habis ini kita baca kitab yang gede, udah nggak kaget sebetulnya, ya. Oke, ini udah lama mesen dicetak, belum jadi itu. Sedikit ya khabar ya. Babul mubtada wal khabar. Nah, berikutnya bab mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Bagi saudara, mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Setiap isim di awal kalimat, baik isim mabni, isim mu'rab, dia menjadi i'rab, ya. Apa itu khabar? Khabar berita. Berita yang menyempurnakan mubtada. Berita ngikutin si mubtadanya. Mubtada mudzakkar, khabar mudzakkar. Mubtadanya muannas, khabar muannas. Contohnya, al baitu kan isim mudzakkar. Al baitu shaghirun. Jadi mudzakkar. Madrasah, al madrasatu kabiratun, ya. Jadi sama ngikutin. Jangan al madrasatu kabirun. Nah, enggak pas. Ya. Dia juga harus sama dalam jumlahnya. 1 1 2 2 3 3. Madrasatani, 2 madrasah. Jadi kabiratani. Nah, gitu, ikutin ya. Taib definisi di sini, al mubtada huwa adalah al ismul marfu'u, isim yang dibaca rofa, ya. Al ari, yang terbebas, anil awamil lafziyah, dari amil-amil lafziyah, artinya dia terbebas dari kemasukan fiil.
Dia isim di awal. Wal khabaru, sementara khabar huwal ismul marfu'u, adalah isim yang dibaca rafa al musnadu ilaihi, yang musnad, ya, yang disandarkan kepadanya. Nahu, contohnya Zaidun qaimun. Mana mubtadanya? Zaid. Kenapa Zaid? Nah, perlu berita kan? Beritanya qaimun. Kemudian contoh kedua, wa zaidani qaimani, ngikutin dia. Mubtadanya musanna, khabarnya harus musanna. Muzakkar, muzakkar. Az-zaidani, dua orang zaidan itu qaimani. Ya. Lihat di sini. Kalau mubtadanya pakai alif lam, ya, menunjukkan ma'rifat. Khabarnya enggak pakai. Ya, az-zaidani qaimani. Kalau zaidun udah ma'rifat sama zaidun qaimun. Az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Nah, apa zaid semuanya pada berdiri, ya. Tambah ya. Wal mubtada qismani. Nah, mubtada itu terbagi dua bagian. Pertama zahirun, dan yang kedua wa mudmarun. Zahir berarti mubtadanya kelihatan, mudmar mubtadanya sembunyi. Fazahiru, maka mubtada yang bersifat zahir, ma taqaddama dzikruhu, sebagaimana telah disebutkan di depan. Ya, contohnya Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Ya. Wal mudmaru 12. Nah, sementara mubtada yang mudmar, yang tersembunyi, itu ada 12. Wahiyah, ana, saya. Wa nahnu, kami, isim dhamir. Wa anta, anda laki-laki. Wa anti, anda perempuan. Wa antuma, ya, kalian berdua. Marhaban, marhaban. Ini ya. Makasih banyak, syukur. Semoga bermanfaat, insyaallah. Ya, untuk apalagi untuk orang tua. Ya, barakallahu fikum. Wa antum, dan antum. Antum kalian banyak berarti. Antum kalian. Anta, antuma, antum. Ya. Antunna, kalian perempuan. Anti, antuma, antunna. Ya. Kemudian huwa dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Huma, dia dua orang laki-laki. Bisa juga dia dua orang perempuan. Hum, dia, mereka laki-laki banyak. Hunna, mereka perempuan. Nahu qaulika, contohnya, ana qaimun, saya berdiri. Ana ustadun, ya, ana ustadun, saya ustad. Anta ustadun, kamu ustad. Nah, ini contoh mubtada khobar. Nahnu, karena nahnu banyak, maka qaimuna, kami semuanya qaimun, berdiri. Wa ma asbaha dzalika, dan yang sepertinya. Ya. Kita ambil contoh yang mudah aja ya. Mubtadanya berbentuk isim dhamir. Ya. Pokoknya isim di awal kalimat, mau isim mabni
Mau isim mu'rab ke dia di awal namanya i'rabnya menjadi mubtada. Isim mabni di antaranya kan ada 8 poin. Di antara itu isim dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna sampai ana, nahnu itu namanya kan dhamir pengganti. Ya. Contoh, dia huwa al-ustadu. Dia seorang guru. Ini huwa mubtada. Mana khabarnya? Ini khabar. Khabar mubtada. Sekarang ana sama juga. Ana al-ustad. Saya seorang guru. Ya, anta al-ustad. Nah, ini semuanya nih dhamir ini jika kedudukan di awal menjadi mubtada. Gimana cara mengirabnya? Disebut dulu ana. Ini apa? Isim apa? Dhamir. Ada munfasil dan muttasil. Ini munfasil. Kalimat ana atau kalimat huwa adalah isim dhamir munfasil. Ya. Lalu gimana? Mabniun ala beda-beda nih. Kalau huwa berarti fathah kan? Mabniun alal fathi. Kalau ana sukun. Mabniun ala sukuni. Kalau anti kasro kan? Mabniun alal kasri, kasro. Ya. Anta mabniun alal fathi. Nahnu mabniun ala dhammi. Fi mahalli, pada tempat apa dia? Kalau bicara mahal cuma 3. Apa mahalnya raf'un, apa nasbun, apa khabdun? Raf'un kan, kita lagi bicara tentang rafa. Jadi fi mahali raf'in mubtada. I'rab panjangnya begitu. I'rab pendeknya ana mubtada. Berarti sudah khabar. Mana? Ya, ustaz. Ya. Kan tadi setiap mubtada dibaca rafa. Ini bagi isim yang isim mu'rab. Kalau isimnya mabni, mahal fi mahallinya. Lagi huwa ismud dhamir munfasil mabniun ala fathi. Terus fi mahalli raf'in mubtada. Jadi dah. Pada tempat ropa kedudukan menjadi mubtada. Terus begitu. I'rabnya gini sudah ada di buku yang saya ya. Dilihat lagi gitu. Ini biar cepet. Jadi kita ulang lagi. Pokoknya nahu 3 kali balik sampai 7 kali udah jadi ustadz ya bisa. Ya. Baik. Tapi kalau udah ini kan kagak bacain lagi kan, enggak baca tafsir, hadis, ayat kan. Wama asbahadai dan yang sepertinya ya. Wal khabaru wallahu alam. Bagi-bagi waktu ya. Besok khabar. Karena kita baca fikih. Di sini kita praktek mana mubtada, mana khabar, mana fa'il yang kita pelajarin ya. Mana fi'il. Masuk ke bab apa sekarang? Bab Sabi'. Ustaz Suhaili ini nanti ada waktu. Ustaz Suhaili, anak-anak remaja itu tuh selain baca Quran aja ngaji fikih. Ya. Antum kada tuh habis asar ke tergantung antum punya waktu itu. Jadi pembinaan tuh. Ya, dari ini. Tapi ngajarnya pakai kitab. Nah, ini kan sudah pakai kitab. Dari yang sederhana gitu. Oke. Ad-darsu as-sabi'u, pelajaran yang ke-7. Fil haidi. Temanya tentang haid. Fi harfu jarrin, al-haidi majrurun bi fi, dibaca jar dengan huruf fi karena kemasukan fi. Al-haidi ini
dia isim. Tandanya pertama apa? Ada alif lam. Kedua, kemasukan huruf jar. Fil haidi. Oke. Al haidu, haid. Nah, kalau setiap judul sendirian khobar mubtada mahdhuf. Khobar yang mubtadanya dibuang. Hadza al haidu. Nah, karena di hadza juga sama. Termasuk isim mabni seperti domir. Tapi jadi mubtada di awal. Al haidu huwa, haid huwa adalah, ini domir tadi. Ad-damu, dam, darah. Al khariju, yang keluar. Mana Ustaz Rusdi? Mintanya katanya diartin dulu. Jangan gak bingung. Haid adalah darah yang keluar. Nah, ini seperti namanya sifat naat. Sama tuh. Ad-damu al khariju, sama-sama muzakar, ma'rifat alinnya. Ya. Haid adalah darah yang keluar min huruf jar, min rahimi. Kenapa dibaca mi? Karena masukkan min rahimil mar'ati. Mar'ati jadi apa? Mudhaf ilaihi. Oke. Ala sabili sihhati. Ala atas sabili majrur dengan ala. Kemudian sabili asihati mudhaf ilaihi, ya. Haid adalah darah yang keluar, ya, dari rahim seorang wanita perempuan, ya, ala sabil sihah, atas jalan sehat. Artinya keluar haid itu sehat. Kalau enggak haid malah penyakit, itu bahaya. Ya. Oke, sudah paham kedudukannya ya. Kemudian aqallul haidi, paling sedikitnya haid itu. Nah, ini para suami harus tahu nih. Enggak tahu. Yang pertama kebetulan isinya haid. Sama dulu Bang, sama Bang. Aqallul haidi, paling sedikitnya masa haid itu ya, kalau terjemah yang sempurnanya panjang. Yaumun wa lailatun. Nah, satu hari satu malam. Haid dah. Besok udah bersih, ada yang kayak gitu. Ya. Wa aktsaruhu 15 yauman. Dan aktsaruhu, paling banyaknya, hunya kembali kemana? Ke haid. Paling banyaknya haid, ya. Hunya jadi apa? Jadi mudhaf ilaihi. Aksarunya jadi mubtada. Mana khabarnya? 15, ya. Paling seringnya, paling banyaknya haid itu 15, 15 yauman, hari. Nah, ya. Yauman jadi apa nih? Dibaca fathah. Apa ingat tuh? Bicara tentang tamyiz setelah adat. Nah, ya. Jadi tamyiz. 15 yauman. Paling banyaknya haid itu selama 15 hari. Bilayaliha, dengan malam-malamnya, ya. Wa ghalibuhu, dan ghalibnya dan seringnya itu. Dan seringnya haid itu situn au sab'un. Dan seringnya haid itu selama 6 hari atau 7 hari. Jadi bapak-bapak, kalau seringnya 7 hari misalnya, berarti sucinya istri bapak berapa hari? Sebulannya yang 30 dah. Yang 28 yang 30. Dan 30 diambil 7. Tinggal 23 hari itulah yang sucinya. Kalau 15 hari ya setengah, separohnya.
Nah, ini uslubnya ya, berarti ini wa ghalibuhu sittun. Nah, ini mubtada, ghalibuhu sittun. Kemarin seperti thawbuhu jamilun, baituhu saghirun. Nah, sama seperti itu. Bentuk mubtada khabar. Mubtadanya terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaihi. Dengan ghalibuhu asalnya ghalibul haidi, ya. Nah, ghalibul haidi, nah, nyebut kan? Haid ini kan dia muzakkar, maka dijadiin ghalibuhu. Nah, sama aja. Ghalibuhu ay ghalibul haidi. Sittun. Mana khabarnya? Sittun. Kebiasaan haid itu 6 hari. Nah, seperti ini mubtadanya wa ghalibu mubtada wa huwa mudhaf ha ismu dhamir muttasil mabniun ala ghalibuhu dhammi fi mahalli jarrin mudhaf ilaihi. Ya, situn menjadi khobar. Sama juga wa aktsaruhu sama aktsaruhu. Nah, mana khobarnya? Khamsata asyara. Karena khamsata asyara, ingat pelajaran yang mabni. Angka 1 sampai angka 19, selain angka 12 dia dibaca fathah. Khamsata asyara. Nah, ya. Baik, aqallu tuhri. Nah, sekarang paling sedikitnya sucinya. Apa tahur? Ada di bawahnya dari definisi at-tahru huwa waqtu inqita'id dam. Waktu berhentinya darah. Jadi darah enggak keluar kan suci. Darah keluar jadi haid, ya kan? Aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Paling sedikitnya kondisi suci antara dua haid itu ya, antara dua haid ya, 15 yauman, ya 15 hari. Bila yaliha, dengan malam-malamnya. Wa ghalibuhu, dan yang paling seringnya tadi itu kalau 30 diambil 7, ya kan? Atau 6 hari diambil 7. 30 diambil 6 hari. Arba'atun wa isruna yauman. 24 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasnya untuk banyaknya. Ada ternyata orang nggak head aja. Ada nggak? Ada tuh. An-nifasu, nipas. An-nifasu huwa damul khariju min rahimil mar'ati. Nipas adalah darah yang keluar min rahimil mar'ati. Min harfu jar, rahim majrur, wa huwa mudhaf, al mar'ati mudhaf ilaihi. Nipas adalah darah yang keluar dari rahim wanita, ya. Ba'dal wiladati, setelah melahirkan. Ba'da zorob, ba'da zorbu zaman makan. Ba'da menunjukkan tempat apa waktu? Waktu, berarti ba'da zorbu zaman. Au maf'ulun fi mansubun, dibaca wa ala mutanasbihi fathatun zahiratun fi wa huwa apa? Mudhaf. Ingat, mudhaf wa ba, kalau zarab kaidahnya wa ba'dahu mudhaf ilaihi, maka al-wiladati menjadi mudhaf ilaihi, ya. Setelah zarab menjadi mudhaf ilaihi, dibaca kasrah ba'dal wiladati. Jangan perhatikan yang dibaca kasrah, lihat. Hanya dua sebab, kemasukan huruf jar dan menjadi mudhaf ilaihi. Kedua, yang lain kagak ada, ya. Nipas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah melahirkan. Aqallun nifasi, paling sedikitnya, ya, waktu nipas. Aqallun nifasi lahdatun. Lahdatun jadi apa? Jadi
khabar. Paling sedikit nifas itu lahdzah, sesaat. Pas keluar darah. Ya, udah berhenti. Wa ghalibuhu, dan kebanyakannya, ghalibnya arba'una yauman, selama 40 hari. Tuh. Ya. 40 hari dia enggak suci tuh. Tapi kita sibuk apa? Sibuk sama baby baru. Lupa itu. Melihat kondisi istri kita aja udah capek dia sian ya. Arba'una yauman, 40 hari. Saya ingat saya di anak-anak lahir di Mesir kan 3 orang tuh, ya. 3 anak. Itu dari kagak bisa, kalau kita kan di Indonesia pas gitu ada mertua, ada ini bantuin. Kita yang kagak bisa berdua-duaan tuh gimana? Megang tangan itu. Masukin ke bajunya kecil pakai pampers. Dari nggak bisa sampai lancar. Dua-duaan. Iya. Habis itu mau ujian lagi, ujian siap-siap. Iya, perjuangan ini apa namanya? Kenangan pelajar. Nah, di sana ada musim 4 musim, musim dingin, musim semi, musim kemarau, musim panas. Taib. Paling sedikitnya masa nifas itu adalah lahdzah, ya. Sesaat aja. Habis melahirkan keluar darah, bisa berhenti dah. Wa ghalibuhu, dan kebanyakannya nifas itu selama 40 hari. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya, ternyata seandainya istri bapak itu kok Pak masih ada nih 41, 42, jangan kebingungan tuh, ya. Oh mungkin termasuk yang wa aktsaruhu situna yauman, paling banyaknya selama 60 hari, berarti 2 bulan ya, 2 bulan datuk. Bapak-bapak banyak olahraga tuh. Alladzi yahrumu bil haidi wan nifasi. Alladzi, nah ini alladzi isim mausul, isim di awal kalimat jadi mubtada. Alladzi yang yahrumu, diharamkan atau yang kagak boleh, bil haidi dengan sebab haid, wan nifas dan nifas. Alladzi yahrumu bil haidi wan nifas, pertama as-shalatu, salat. Salat harus berwudu, bersuci. Maka istri yang lagi haid nifas gugur salat. Wa tawafu, tawaf. Ya. Apa tawaf kemarin? Muterin Ka'bah. Oh tadi saya berbaur. Tadi kita di Al-Ma'mur baca Fathul Mu'in bab Arkanul Hajj, rukun-rukun haji ya. Yang kedua rukunnya pertama wukuf di Arafah, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul. As-salatu wat tawafu wa massul mushafi, dan massu ini isim dia. Al-mushafi mudhaf ilaihi ya. Kalau masunya jadi ma'tub dengan as-salatu, ikut as-salatu wat tawafu, namanya tawabi, ikutin. Ada wawu ataf di sini. As-salatu wat tawafu wa massul mushafi, dan menyentuh Al-Qur'an. Nah, enggak boleh tuh. Ya. Dalam Al-Waqiah disebut apa? La yamassahu illal mutahharun. Ya. Wa hamluhu ay hamlul mushaf, hunya jadi mudhaf ilaihi pengganti mushaf, dan membawa Al-Qur'an enggak boleh juga karena enggak punya wudu. Wa qiraatul Qur'an, baca Qur'an. Wal lubsu fil masjidi, berdiam di dalam masjid. Ya, orang haid, orang nifas. Nah, di sini ada nanti di fikih-fikih besar ada ara, ada pendapat-pendapat ulama, ya.
Ada diceritakan pernah dulu Siti Aisyah lagi haid. Kata Rasulullah, tolong ambilkan sorban saya lagi haid ya Rasul. Nah, Nabi bilang boleh orang haid masuk ke masjid, ilatnya jangan mengotori masjid. Maka jamaah umroh haid nggak boleh nggak boleh dikeluh kesahkan, ngedumbal nggak boleh ya. Pokoknya harus taslim, menerima aja, ridho, sabar. Itu yang ngasih haid adalah Allah. Boleh nggak ke masjid? Boleh. Ya kan ada ibadah, nggak bisa tawaf, pandangin Ka'bah. An-nazaru ilal Ka'bah ibadah. Memandang Ka'bah itu ibadah. Boleh. Dan nggak apa. Seandainya kira-kira takut mengotori ya balik dulu ganti. Ya, ada juga begitu. Wal lubsu fil masjid, berdiam di dalam masjid. Wasaumu, dan puasa. Puasa juga kagak boleh karena kita lagi haid dan nifas. Di sini kagak ada itu ya. Kagak ada istihadah ya. Nanti ada di bab ketiga. Kalau darahnya keluar terus, kalau haid tadi apa haid? Lebih daripada 15 hari, nah itu namanya darah istihadah, darah penyakit namanya. Sudah wajib sholat dan lain sebagainya. Ini sandi-sandi mau apa? Mau gladi resik. Wisuda. Al-auratu, aurah sekarang. Aurat. Auratur rajuli fis salati ma baina surrati wa rukbati. Auratur rajuli mubtada nih. Wa huwa mudhaf, ar-rajuli mudhaf ilaih. Aurat seorang laki-laki, seorang lelaki fis salati, di dalam salat. Nah, ini auratnya dalam salat. Ma baina surrati wa rukbah. Auratnya antara surrah, surrah pusar. Lihat baina surrati kasrah kan? Baina ini apa? Zarab. Setelah zarab mudhaf ilaih juga kasrah. Baina surrati. Wawunya ini wa ataf, ngikuti kalimat sebelumnya wa rukbati. Baina surrati wa rukbati. Auratnya seorang laki-laki di dalam sholat adalah antara pusar dan dengkul. Nah ini bapak-bapak sholat pakai kain nutupin segini doang sampai dengkul lah, sampai betis, sah nggak? Ini terbuka, sah ya. Cuma nanti sholat itu kan zayyinu malabisakum inda kulli shalah ya, hiasilah pakaianmu ketika sholat. Nanti itu ada bab ihsan namanya. Pakai kaos oblong doang sah nggak? Sah gitu. Tapi kalau kita pengen menghadap bos kita aja rapi, ya kan? Mau keluar ketemu tetangga aja rapi, malu. Masa ketemu Allah kaos oblong gitu kan? Jadi pakai yang bagus. Nanti makanya ada fikih nggak cukup, harus ada tasawufnya. Wa auratul mar'ati, dan aurat perempuan berarti di dalam sholat ya, jami'u badaniha, seluruh badannya aurat, nggak boleh kelihatan, illa kecuali al wajha. Jadi apa wajha? Kita udah belajar jadi apa? Yang dibaca fathah berarti apa? Selain majrur yang dua itu, selain ini marfu, yang dibaca fathah ada 11. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, atau maf'ul lah, maf'ul ma'ah, maf'ul
Tadi itu dzarab maf'ul fi. Az-zarfu zaman zarfu makan. Baru apa? Mustasna bi illa, dikecualikan dengan illa al-wajha. Mustasna bi illa hal, ya. Ala bertamyiz, khabar kana, isim inna. Itu semuanya masuk ke al-asma al-mansubah. Nama-nama ujung dibaca nasab. Ini illal wajha. Aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali wajah. Wal kaffaini, ini wunyu ataf. Ya. Sebelumnya wajah, maka dia juga wal kaffaini, dan kedua telapak tangan. Jangan pakai wal kafayani, enggak, tapi kafaini. Jadi kafaini dia pengganti daripada fathah karena dia isim yang muannas, ya. Illal wajha wal kafaini, kecuali wajah dan dua telapak. Nah, ini bahkan salat Allah, ibu-ibu rapat sini. Allah kelihatan tuh wajahnya. Nah, itu bukan aurat. Ulang ya. Auratul mar'ati, aurat seorang wanita adalah jami'u. Mana khobarnya? Jami'u. Auratu mubtada wa mudhaf, mar'ati mudhaf ilaihi. Jami'u khobar, badani mudhaf ilaihi, wa huwa mudhaf ha mudhaf ilaihi, gitu ya. Nah, itu. Aku sudah berapa nyambung. Aurat seorang wanita adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Ma huwa tamrin syam. Ma huwal haidu? Jawab biar semangat. Al haidu huwa ala sabilil sihhah, laisa ala sabilil marad. Kam aqallul haid? Yaumun wa lailatun. Kam aktsaruhu? 15 yauman. Hal aktsaruhu 17 yauman? Hal aktsaruhu sittu yaumin? La, ya. Kam aktsaruhu? Wa kam ghalibuhu? Sittun au sab'un. Ma huwa nifasu? Ad-damul khariju min rahimil mar'ati ba'dal wiladati. Itu lama-lama zaman nyusun sendiri tuh. Artinya itu nyusun sendiri. Nanti bisa nulis bahasa Arab, kitab Arab. Ya. Kam aktsaruhu? Sittuna yauman. Kam ghalibuhu? 40 yauman. Man ladzi yahrumu bil haidi wan nifas? Was-sawmi. Ma hiyal aurah? Ma hiyal aurah?
auratul rajuli fi shalah ma baina surrah wa rukbah. Ya. Wa auratul mar'ati jami'u badaniha illa al-wajha wal kaffain. Ya. Sudah tuh ya. Ad-darsu tsaminu, kita memperbanyak kosakata. Apa? Ayo. Ini gini, ini fikih kecil. Urutan nanti makanya di bab ke ini tambah lagi. Ya. Tadinya nggak disebutin tentang apa istihadah. Ya, makanya ini jilid kedua untuk ini. Kalau dikasih kebanyakan nanti ininya kaget. Oke. Ad-darsu tadi rukun haji. Kalau kalangan Asy-Syafi'iyah hanya 6. Tapi Imam Hanafi 7. Itu namanya fikih dia, perkembangan Arab. Fikih semakin baca banyak pinter artinya, karena dia produk jadi dia. Baik sering-sering dengar dia tahu hukum. Nah, ini salah satu juga nih. Apabila Allah ingin menjadikan kita orang baik, dikasih pemahaman fikih. Nanti jangan dulu bicara tentang kebersihan hati, tentang kamar mandi aja kita kotor. Ya. Zahirnya kotor, pakaian kita kotor, baju kita kotor. Nanti tingkatan tasawuf ya, dari kebersihannya dari apa? Debu-debu, kotoran, kemudian yang di tubuh kita, kemudian nanti kotoran yang di pikiran kita, kotoran yang di hati kita. Terakhir udah masih wallah. Ya diingat Allah aja. Ad-darsu tsaminu, pelajaran yang ke-8 fi sholati, tentang salat. Awqatus sholati, waktu-waktu salat. Nah, ini pakai istilah masih ini. Waktu zuhri yadkhulu min zawali syamsi ila ayyasira zillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Ya. Waktu zuhri ini waktu zuhur yadkhulu masuk min zawali syams, zawal dari tergelincirnya atau beralihnya matahari ila ayyasira, ya, menjadi sampai menjadi zillu, apa zillu? Bayangan. Kulli syai'in, ya, setiap sesuatu, mithlahu, sama, tapi dia wazada qalilan, dan dia lebih. Ini kan ada bayangan, ini ada bayangan tuh ya. Ini kira-kira ini tingginya berapa nih? Segini. Ini bayangannya nih. Nah, ini dia kurang. Kalau itu tadi zuhur lebih panjang dari ininya, hasil bayangannya. Nah, ya. Yang bapak-bapak misalnya kondisinya di hutan, di Sokhro, saking wajib sholat, orang dulu pintar kan, begini doang. Jadi, wow, masih pendek, belum berarti belum. Kalau lebih aja, lebih. Nanti sudah masuk waktu zuhur. Waktu asri, dan waktu asar, yadkhulu min khuruji waktu zuhri ila ghurubi syamsi. Waktu asar yadkhulu masuk min, ya, bisa ini min dari atau sejak, ya. Khuruji keluar waktu zuhur, sejak keluarnya waktu zuhur, ila ghurubi syamsi, sampai matahari terbenam. Ila sampai ghurubi terbenam asyamsi, matahari. Pemahamannya sampai matahari terbenam. Jadi waktu asar itu dari mulai waktu, ya, waktu apa ya? Kita bicara waktu asri, waktu asar itu
masuknya dari mulai keluarnya waktu zuhur sampai matahari terbenam. Asar tuh kan. Nah ini sebentar nih. I'rabnya dulu. Waktu jadi mubtada. Wa huwa mudhaf. Zuhri mudhaf ilaihi. Mana khobarnya? Yadkhulu. Nah ini bentuk khobar jumlah apa? Khobar dibagi 3. Ada khobar mufrad seperti tadi. Ya. Kalau al-baitu shaghirun khobar ya mufrad. Ini ada lagi khobar jar majrur al-ustadu fil baiti dengan jar. Ada lagi al-ustadu amamal baiti ya dengan zarab. Itu namanya khobar shibhu jumlah. Satu lagi khobar jumlah fi'liyah. Ada khobar jumlah fi'liyah, ada khobar jumlah ini khobar jumlah fi'liyah. Yadkhulu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Baru dah wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada. Nah gitu ya. Min harf jar zawali majrur wa huwa mudhaf asy-syamsi mudhaf ilaihi. Nah, semua sama begitu. Taib. Berikutnya. Ya, wa waqtul maghrib sekarang ya. Wa waqtul maghribi yadkhulu min ghurubis syamsi. Dan waktul maghrib ya yadkhulu masuk min dari atau sejak ghurubis syamsi terbenamnya matahari. Matahari terbenam masuk maghrib dah. Ila ghurubis syafaqil ahmari. Sampai terbenamnya mega apa Isa? Mega merah. Syafaqil ahmar. Nah, kelihatan tuh, ya. Wa waqtul isya'i dan waktu isya yadkhulu masuk ya. Kalau bahasa itu nanti masuknya waktu isya gitu ya. Ini kan enggak apa-apa secara kalimat jadinya nanti jangan tahu nanti ke Indonesia kita nanti ada dunia terjemah beda lagi ya. Min ghurubis syamsil ahmar. Sejak terbenamnya mega merah, mega bendung. Mega bendung mah di Bogor. Mega merah ila tulu'il fajri sampai terbitnya matahari. Sebenarnya fajar ya. As-sadiqi yang sadiq ya. Ada keterangan tuh, al-fajar sadiq huwa daul muntasir fil ufuq. Artinya sinarnya sudah menyebar di angkasa. Ya. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib, ya. Wa waktu subhi dan waktu subuh yadkhulu fi min tulu'il fajri as-shadiq ila tulu'is syams. Dan masuknya waktu subuh sejak matahari sejak terbitnya fajar shadiq sampai matahari terbit. Matahari terbit jam berapa tuh? Nah, habis itu masuklah waktu syuruk. Orang ngaji subuh, dia talim, nggak pulang atau zikir. Habis syuruk ini sholat itu sholat isyraq namanya. So isyraq itu kalau kata Imam Nawawi di dalam Raqabudiyah wa huwa duha. Ada juga yang bedain duha syuruk. Pahalanya mendapatkan haji dan umroh taman ya. Jadi bapak-bapak bisa haji gratis tuh dengan itu menghidupkan isyraq.
nggak ngantri lagi. Arkanus salati, rukun-rukun salat. Arkanus salati arba'ata asyara. Rukun-rukun salat itu ada 14. Nah, ini 14 ini jadi apa? Khobar. Khobarnya khobar ya berbentuk isim mabni. Ya, tetap fi mahalli rafin khobar mubtada. Arkan mubtada, wa mudhaf, salati mudhaf ilaihi. Al awwalu yang pertama rukun salat al qiyamu berdiri. Alal qadiri atas orang yang mampu. Fil fardi di dalam salat wajib. Ya. Sebut al qadir. Berarti kalau enggak qadir boleh duduk. Enggak bisa duduk boleh berbaring. Nggak bisa berbaring pakai isyarat. Kalau udah diam sama sekali salat. Yang pertama al-qiyamu 'alal qadir fil fardi, ya, fil fardi. Berdiri atas orang yang mampu dalam salat wajib, ya. Wasani an-niyah, kedua niat. Nah, nanti kalau kita besar kan ada bimbingan. Kayak kemarin di Risalah Mu'awanah katanya, fayambagi in kunta kata Al-Habib Al-Haddad, in kunta imaman, jika Anda seorang imam katanya, wal amru katanya ilaihi akidun, kalau seorang imam dia harus memerintahkan para makmum itu, ya, itu harus akidah dikuatin, luruskan barisannya, rapetin. Nah, itu imam harus begitu tuh, ya, sau luruskan, rapatkan, hentikan alat komunikasi, hadirkan Allah itu. Wasalisu, dan yang ketiga takbiratul ihram, takbiratul ihram. Ya, Allah. Nanti kalau lebih besar gimana nih? Yang bagusnya sampai telinga baina mangkibain. Warabi'u, yang keempat qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Maka wajib mempelajari Al-Fatihah sampai ke makna-maknanya biar ini, ya. Wal khamisu, dan yang kelima ar-ruku'u, ruku'. Nanti bab ruku di tasawuf, rukunya benar. Nempel pohon, nempel bunga, daun, nemplok ini enggak terasa itu orang. Seakan-akan dia adalah kayu atau beton. Wasadisu, yang keenam tama'ninah. Ini banyak kata Nabi, orang sholatnya sudah hilang tama'ninahnya. Hudurnya hilang. Fi kulli ruku'in, pada setiap ruku'. Wa'tidalin, dan pada setiap i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ya. Ruku', Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Kayak orang mengubur apa tahu. Ya. Yang keenam tama'nina fi kulli rukin, tama'nina di setiap ruku. Nah, ini tama'nina sekedar ucapan subhanallah, ya. Fi kulli ruku'in wa i'tidalin wa sujudin, dan sujud juga. Allahu akbar, benar-benar tuh 7 anggota sujudnya. 7 jidat, ya, muka nih, ya. 2 tangan, 2 kaki, 2 dengkul, dan 2 kaki, ya, menghadap ke kiblat. Taib. Wa julusin baina sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Kan kita sujud 2 kali kan? Nah, di antara itu ada duduk, itu juga masuk rukun. Sujud duduknya duduk apa tuh? Iftiras apa? Ini warak.
Iftiras apa? Warak. Warak ya. Wasabi'u dan yang ketujuh al-i'tidalu i'tidal. Wathaminu dan yang kedelapan as-sujudu sujud. Wattasi'u yang kesembilan al-julusu baina sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua. Ini yang mana nih? Yang terakhir ya. Sujud, duduk di antara dua sujud. Wal 'ashiru yang ke-10 al-julusu litasyahhudil akhir. Ya, duduk untuk tasyahud akhir. Wal 11 dan yang ke-11 at-tasyahhudu al-akhir. Tasyahud akhir. Watsani 'asyara dan yang ke-12 as-salatu 'alan nabi. Ini berselawat ini juga rukun. Makanya di kitab selawat saya buat tuh ada mawadi' ya, tempat-tempat yang diwajibkan berselawat. Ada tempat-tempat yang kagak boleh berselawat, ada juga. Ada 4 yang harus berselawat, kalau enggak batal. Apa? Salat. Ya, kedua apa? Khutbah selawat. Terus sholat jenazah ditakbir terus pakai apa? Selawat. Satu lagi apa? Apa satu lagi? Apa ingat? Apa ya, lupa juga saya. Oke. Mana lagi? Wasani asyara dan yang ke-12 as-salatu 'alan nabi. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fit tasyahhudil akhir. Dibaca salat Ibrahimiyah ya. Wasalisa asyara dan yang ke-12 at-taslimatu al-ula. Salam yang pertama itu rukun, assalamualaikum warahmatullah. Yang keduanya sunnah. Nah, sunnah kemarin apa? Dikerjain dapat pahala, ditinggal enggak opo-opo. Warabi'a asyara yang ke-14 tertib. Ini sini kalau baca di Fathul Qorib 17 ya. Sunnah udah ya. Iya. Ketika imam baca misalnya ayat Al-Quran Muhammadur Rasulullah, itu boleh berselawat nggak? Atau banyakkan Ibrahim wa Musa itu pada berselawat dan salawat juga mereka pada salah. Ketika Ibrahim wa Musa itu kan dua, alaihi wassalam sebenarnya begitu, alaihi salam. Itu dalam sholat itu berselawat boleh nggak? Pada berselawat makin kencang lagi. Iya. Itu ada arok itu ada banyak pendapat itu. Nanti kita bahas ya. Takut ini baca dulu lupa saya. Tapi ada 2 pendapat. Banyak arok itu. Kalau dalam nanti ada yang mubtilatul salat yang membatalkan salat. Kayak pas alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya. Bala syahidna. Saya tepatnya lupa ya, lagi kagak konsen nih. Nanti PR ya Pak Haji ya. Baca dulu ya. Oke, semoga kita
berkah, udah mulai mau hujan ya. Kita tutup, semoga bermanfaat dunia akhirat, tambah dekat kita kepada Allah ya. Ini baru belajar lafaz, nanti mudah-mudahan pemahamannya dari Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim wa'fana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.